Pak Weli bisa on cam? Coba ya. Oh, iya, lebih fresh. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Pak Weli Regan, PMP Ya. ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua sudah hadir pada malam hari ini untuk testimoni passing PMP exam pada bulan Mei 2022. Jadi untuk mempersingkat waktu, pasti Pak Weli juga udah lumayan senang sih pasti, itu kan pasti capaian juga. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain, boleh silakan langsung Pak Weli. Ya, terima kasih nih. Dijelaskan kalau ada mungkin materi yang bisa di-share, boleh di-share juga nggak apa-apa. Dimulai dari journey-nya, belajarnya dari tahun kapan gitu sampai dengan PMP ini. Oke, terima kasih. Saya nggak ada materi sih. Saya pribadi tuh belajar PMP itu waktu di Saipem 2015 ya. Waktu itu pernah dapat training 1 minggu gitu sih. Terus, tapi habis itu udah nggak ada training yang ke 35 PDU itu ya. Tapi pas saya apply berhasil tuh September tahun kemarin. Terus habis itu memang ya aplikasi secara langsungnya sih memang di project management dan koordinasi gitulah. Terus habis itu saya kan daftar di approve itu eligibility itu September. Jadi maksimal September ini, tahun ini harus ngambil. Terus kira saya ikutlah SG kan. Memang saya dari tahun lalu tuh udah tahu tuh teman kuliah saya ambil di sana, ada Pak Alfian mungkin kenal, ada Pak Rudi juga tahun lalu tuh. Dia share tentang study group gitu kan. Terus ya udah saya udah siap-siap. Akhirnya ikutlah yang Maret ini. Di-share sama dia, diikutlah yang SG19 ini. Terus Maret udah deh persiapan di situlah, terus ngikutin semua yang di SG itu sesuai dengan aturannya gitu. Suruh bikin brand saya bikin brand suruh bikin apa tuh yang jalur-jalur tuh namanya lupa saya. Storyline. Storyline ya. Storyline. Terus bikin storyline juga ya, saya bikin juga storyline, terus bikin FAQ ya dibikin juga FAQ. Ya diikutin aja gitu. Terus cuma memang momentumnya itu agak turun ya waktu puasa kemarin kan. Karena nggak ada tugas. Biasanya nggak ada, tapi masih ketolongnya gara-gara ada ini SG-nya yang Pak Yatit kemarin kan. Terus habis itu selain itu ya latihan soal juga sih, sesuai diskusi dengan Pak Wawan kan kemarin tempo hari itu. Bahwa kita ya ada lead lag time kan, mau lead time. Ya udah sambil ini SG-nya jalan sambil latihan soal gitu. Karena menurut saya sih kebantu banget sih dari Brandam itu, terus dari bikin storyline itu kebantu banget gitu, memantapkan pemahaman lah gitu. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih, cuman memang di tengah-tengah jalan pas puasa habis itu saya udah nggak bikin lagi tuh storyline sama FAQ itu. Karena saya pikirnya kayaknya mendingan latihan soal dulu deh gitu. Kayak gitu sih. Sudah nih Pak Wan, habis itu saya ujian. Ujiannya gimana nih selama ujian? Persiapannya apa aja? Oh ya, ya. Mungkin seminggu sebelum ujian nih biasanya kritikal kan? Atau bagaimana penentuan put date-nya? Ya, kalau saya put date itu 2 minggu sebelum ujian, 2 minggu lalu tuh gara-gara kantor saya kan lagi tender tuh sebelumnya. Nah, terus 2 minggu lalu itu sudah dapat secara unofficial bahwa kita ini akan menang tender nih. Jadi saya udah kebayang nih, Juni, nunggu Juni tuh udah pasti nggak akan keburu tuh, pasti sibuk banget lah, karena kan kalau baru dapat project pasti sibuk banget kan. Oh, berarti saya udah ngomong nih sama istri saya nih, aduh, saya harus ngejar exam nih di tanggal 20-an sampai 30-an nih, mau nggak mau lah kepaksa kan. Terus kita carilah gitu. Ternyata saya kan maunya tadi exam tuh Sabtu Minggu ya kalau bisa ya. Tapi ternyata nggak ada. Jadi hati-hati tuh. Mesti hari kerja ternyata Senin sampai Kalau Jumat. ada saya juga pengen Sabtu Minggu Mas. Dari dulu emang nggak ada Pak katanya. Iya. Kan tapi kan kita nggak tahu ya karena mungkin saya ke-skip gitu. Jadi memang ternyata tidak ada. Jadi kalau mau exam harus Senin sampai Jumat pilihannya, terus
jamnya pun nggak ada. Kalau yang saya di Asaba itu carinya yang paling siang adanya 11.30. Nah dari situ baru saya fokus tuh udah 11.30 tiap hari saya bikin jadwal meeting. Kebetulan saya WFH kan punya fleksibilitas untuk WFH, jadi saya bikin jam meeting 11.30 sampai 15.30. Jadi orang kantor kalau mau bikin schedule meeting di luar jam itulah. Terus, ya jadi tiap hari sekali aja sih saya mock up test jam segitu. Jadi bentar, kayak disclaimer dulu. Jadi kalau Sabtu Minggu bisa, cuman untuk yang versi online. Kalau hari kerja tuh untuk yang di onsite test center. Karena ngikutin oke. test center. Oh iya. Begitu Tuh, ya. lanjut. Ya, terus saya memang sengaja dari pengalaman teman-teman yang lulus kemarin kan bagusnya di test center tuh karena kalau online kan banyak resikonya ya. Jadi ya udahlah di test center aja. Terus saya di Asaba tuh lokasinya enak banget, terus tenang banget, terus adem, enak. Di satu ruangan berempat, terus persiapannya apalagi ya, itu aja sih, saya cuma prep case, latihan soal yang dari WR Note-nya Pak Wawan itu, sama PMBOK 6 aja udah. Gitu. Ada pertanyaan dari yang lain? Atau kalau selama ujiannya gimana nih? Di menit pertama, time manajemennya, terus soal-soalnya, walaupun nggak bilang soalnya kayak gini, tapi ya tipikalnya seperti apa gitu, Pak? Kalau itu, jadi pas saya masuk itu, saya memang udah siapin nih, udah bawa air minum sama roti kan. Jadi, udah direncana itu break pertama makan roti sama minum airnya dikit, lalu saya paksa tuh buang air kecil. Jadi nanti break kedua juga gitu, minum air terus saya paksa buang air kecil. Jadi udah nggak ada tuh istilahnya kebelet pas ujian tuh udah nggak ada. Terus waktu pertama kali, nah jadi ternyata total waktu ujian itu adalah 7 menit pertama itu tutorial. Nah tutorialnya tuh ada tuh untuk, ada di Pawan pernah ngasih linknya tuh. Jadi itu sampel test official, sama Betul. persis kok tutorialnya. Nah jadi 7 menit itu diiyain aja, kan dia tanya tuh apakah Anda mau ikut tutorial 7 menit. Iya aja, iya, nanti timernya jalan, diklik-klik aja sampai final, tapi jangan di-start dulu, baru bisa tuh kalau mau ngedam atau apa di situ bisa. Nah, kalau saya sih tadi langsung saya pakai buat nulis time management. Jadi kalau saya pakai buat tulis time management sih, jadi saya pecah tuh, saya bikin sesi 1, 2, 3 berdasarkan countdown kan, countdown timernya 230 menit, dipotong 70 menit untuk sesi 1 kalau saya. Sesi kedua juga 70 menit. Nah, terus dari situ saya breakdown lagi tuh per 10 soal. 10 soal saya kasih jeda 10 menit lah gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Jadi saya ada, in case saya udah bisa lihat nih, oh saya di soal nomor sekian, timer countdown saya jatahnya tuh harusnya sekian menit gitu. Jadi saya ngeceknya gampang. Kalau saya pribadi sih saya nggak ngedam lagi waktu ujian. Karena kurang lebih Jadi sih pakai itu nggak pakai yang 155/85 berarti itu pakai itu ya? ya, tapi kalau saya pakainya jadinya 160 sama 90. Oh, wih lebih fresh dong. Di sesi 1 dan 2 sengaja Pak, saya batasin 160 sama 90 supaya, karena beneran sesi 3 tuh udah capek banget, udah nggak betah aja gitu. Tapi akhirnya sesi ketiga sisanya 30 menit malah. 30 menit saya udah capek kan, aduh udah pengen pulang, ya udahlah gitu, nggak saya review juga sesi 3-nya. Karena 1-2 di review nggak? 1-2 di review, tapi sesuai time management yang ada ya. Reviewnya sih cuma 2-3 menit doang sih sisanya. Ya lumayan lah. Terus waktu break 10 menit itu tidak mengganggu yang 230 menit ya, jadi tenang aja sih. Jadi totalnya 7 menit plus 230 plus 10 plus 10. Terus, tipsnya ini kemarin saya dapat dari Pak Rasid tuh, kalau kadang kan kalau suka baca soal panjang atau baca soal tuh kita sampai berkali-kali gitu ya, nggak kayak lagi ngeblank gitu kan, ngelamun gitu ya.
Nah, kalau kayak gitu tipsnya itu tarik nafas panjang. Artinya karena kita lagi nggak rileks kan, nggak cukup rileks. Jadi ya misalnya ya jadi saya lakukan itu berkali-kali tuh. Saya tarik nafas panjang, wah baru baca lagi, oh beneran jauh lebih bermanfaat lah. Terus kebetulan mungkin karena saya ngambil yang siang ya 11.30, jadinya pas saya masuk kan lagi banyak tuh yang lain ujian. Cuman setelah sekitar jam 12 tuh udah pada cabut mereka. Jadi saya di sesi 2 pertengahan sama sesi 3 tuh udah enak banget tuh, kosong sendirian saya di situ. Sepi ya? Sepi Iya, berarti ya? heeh. Oh. Kalau saya beberapa kali ya termasuk yang ACP terakhir pagi terus. Pas siang tuh berisik. Oh malah siang berisik? Pagi ke siang tuh berisik. Karena banyak Oh, orang kan. Banyak iya orang yang bener, lalu lalang baru pada datang juga. betul. Ini kalau yang siang itu sepi berarti ya, yang paginya udah pada pulang. Iya. Betul. Setidaknya sih saya dapat sesi ketiga tuh full sendiri tuh tadi tuh. Jadi enak banget, jadi bisa Iya. sambil saya baca soalnya kan. Konsentrasi lah ya, lebih konsen. Ya, terus cuman tadi sih memang kalau mouse-nya sih kurang enak sih. Ah, kalau masalah konten soalnya, beneran kalau kalau saya bilang tuh easy gitu ya, maksudnya gampang, nuansa soalnya beneran nggak kayak ujian. Kalau udah biasa prepcast ya, eee, maksudnya bukan tingkat kesulitan soalnya, tapi tingkat kesulitan ketika menjalankan ujiannya gitu. Feeling-nya tuh ya beneran kayak sharing siapa kemarin itu, udah kayak waktu latihan aja gitu. Kayak pokoknya kalau ngerjain prepcast tuh, makanya mau nggak mau lah, nggak bisa cuman yang per 60 soal yang dari Pak Wernet itu kan, mesti harus yang prepcast juga 180 soal. Dari situ kalau udah biasa ngerjain itu, feel-nya kayak gitu persis. Jadi nggak panik gitu ngeliat soal panjang mah nggak panik, biasa aja gitu, cuma aduh ini kok soal panjang banget sih gitu. Yang gitu sih. Jadi beneran ngebantu banget sih karena, kalau pengalaman saya yang ujian di tipe yang lain juga, eee, paniknya itu sih yang bikin kita jadi nge-blank kadang-kadang tuh. Terus kalau soal konten, nggak ada hitungan, nggak ada hitungan sama sekali, nggak ada. Cuma saya dapet tuh pas ada yang banyak itu perbedaan. Jadi tahu kan yang mencocokkan kiri dan kanan kan? Nah, itu saya dapet yang 8 kiri, 8 kanan. Jadi itu perbedaan antara agile dengan prediktif tuh, 4 tuh, 4 Wah, komponen. sikat lah itu ya, sikat itu mah ya. Aduh. Tapi saya yakin sih jawab yang gitu, yakin bener sih kalau itu. Ya walaupun banyak tapi kebayang gitu. Terus, nah yang agak aneh tadi itu, yang di luar dugaan tuh soal MBTI. Jadi case-nya itu ada member ada tim member baru dengan pokoknya dia kayak meledak-ledak atau apa gitu ya, protesnya gini-gini. Jadi dari 4 MBTI itu yang NFJ, INTJ gitu-gitu loh. Di situ ada 2 tuh, ada 2 pasang. Kita disuruh pilih personality-nya, pertama itu dia introvert atau extrovert, baru yang kedua perceive sama judge, begitu. Jadi saya nggak tahu sih kenapa itu bisa masuk ya, apa mungkin karena itu mulai populer di zaman now gitu ya. Jadi ya ya untungnya sih emang istri saya kan guru ya, jadi dia senang yang begituan, jadi dia share, saya pernah belajar juga jadinya. Itu yang apa sih Pak? MBTI itu maksudnya yang apa? MBTI itu yang tes kepribadian itu loh Bu, yang ada 4, ada extrovert, introvert, Oh, judge, yang Itu gitu. masuknya ke area people ya. ya. Eh, Terus kalau saya kan tipenya itu yang agak kadang tuh bisa anxious ya, maksudnya agak susah tidur tuh kalau besoknya ada event penting kan. Jadi saya ngakalinnya gini, saya kan Selasa ya, intinya ujiannya Selasa, jadi hari Minggu malam, saya sengaja agak begadang tuh. Senin kan dipaksa bangun pagi, kurang tidur kan Senin pagi kan.
Nah, jadi Senin malam tuh saya udah ngantuk tuh, jam 9 udah ngantuk. Jadi tidur tuh, udah aman jadinya. Selasa pagi bangun udah aman, udah cukup tidurnya. Kalau saya sih begitu. Terus apa lagi ya? Ayo kita roundtable dari teman-teman. Ada pertanyaan dari Pak Ferdian, Pak Andreas, Pak Diakso, Pak Haris, Pak Kresno, Tanya dikit Bu dong. Tika. Ya, silakan. Silakan. Pak Weli, tadi kan apa namanya sempat infoin waktu yang masih sesi pagi agak rame, tapi nanti udah masuk sesi 2 ke belakangnya udah mulai sepi lah ya, karena orang-orang udah mulai selesai gitu kan. Nah itu kita boleh itu nggak apa misalkan ngakalinnya bawa headset sendiri atau apa gitu, boleh nggak sih? Headset kita nggak bisa, tapi mereka sediain headset sih di sana. Oh, jadi nggak boleh ya bawa sendiri ya. Maksudnya kan kalau punya sendiri pasti lebih nyaman di kita gitu kan. Nggak boleh. Cuma saya agak Nggak takut boleh, juga sih kan. dikhawatirkan ya gitulah. Iya. Cuma saya nggak berani sih pakai headset itu, masalah higienisnya kan. Lah itu maksudnya kenapa pengennya bawa sendiri gitu kan. Tapi nggak berisik kok, mereka juga nggak berisik, nggak terlalu berisik sebenarnya. Cuman agak mengganggunya ketika kalau saya lihat tadi kayaknya pada ngambil PMP semua deh. Gimana yang lain? Mukanya kelihatan lulus semua nggak yang lain? Nggak tahu, tapi yang pasti sebelah saya tuh lulus dia kayaknya. Karena dia bersyukur gitu tuh. Waktu dia udah selesai. Kan saya nggak tahu lah. Masa selesai 2 udah bersyukurnya kayak gitu kan. Ternyata bener, hasilnya langsung muncul. Ya. Congratulations. Oh gitu. Ya, you have earned. Jangan-jangan sama-sama SG19 lagi nggak? Nah, kayaknya nggak deh, karena ada namanya sih. Beda. Tapi nggak tahu ya. Iya, soalnya kita selama Begitu. ini online terus kan. Iya kan, kita nggak lihat muka kan Pak. Iya. Kita lihat aslinya. Sip. Itu aja sih dari saya yang tadi mau tanyain. Ayo, Thank you Pak lanjut. Ya silakan. Pak Kresno, Ibu Tika, Bu Mira, Pak Purwedi, Rahmatullah, Sidik, Tony, Sidi. Ada pertanyaan? Saya mau nanya lagi ya. Ya, silakan. Pak Weli latihan mock-nya berapa kali? Sekali sehari itu, Bu. Tapi cuma sampai hari Jumat kemarin. Sekali sehari dalam 2 minggu gitu? Ya, berarti kurang lebih 10 kali lah. Oke, jadi mock itu diulang-ulang ya? Mock 1, 2, 3, 4 itu diulang-ulang? Ya, nah cuman saya gini, kalau saya pribadi tuh mock 1, 2, 3, 4-nya by prepcast, ya kan? Karena kan udah terbiasa tuh. Nah, waktu saya ngulangnya saya pakai yang punya Pak Wawan, yang Quizzes. Oke. Tapi tetap saya bikin time manajemennya gitu. Jadi maksudnya Pak Weli bikin time manajemennya itu bukan cuma ngeset tadi 160, 90 gitu aja, tapi di breakdown per 10 itu ya? Per 10 soal gitu maksudnya? Time management. Nah, ini jelasin lagi aja Pak Weli, ini kebetulan beberapa baru pada hadir. Tadi Pak Weli jelasannya time manajemennya gimana, kayaknya lebih strict soalnya yang dari Pak Weli, lebih beda gitu. Ya, jadi kalau saya time manajemennya itu sesi 1 tuh, jadi kan dia countdown timer ya, bukan stopwatch ya. Jadi 230 menit, kalau 7 menit pertamanya itu tutorial. Itu di luar dari 230 menit itu. Jadi yang tutorial kita iyain aja, sambil habis itu bisa buat nulis catatan, braindump, atau buat tulis yang time management per 10 menit itu, per 10 soal. Lalu setelah itu, kalau saya sih time manajemennya 230, sesi 1 tuh 230 sampai 160. Terus sesi 2, 160 sampai 90. Sesi 3 ya sehabisnya lah. Nah, terus dari 230 sampai 160 itu, saya bikin tuh detailnya tuh 160, itu kan saya balik tuh jadinya 160, 170, sampai 220 per 10 soal tuh. Jadi soal nomor 10 harus beres di 210 menit gitu countdown-nya. Berarti satu soalnya berapa
detik gitu ya. Standar kan Kalau 75 1 menit Pak, detik. saya targetnya. Saya sih Jadi targetnya 1 soal 60. 1 menit. Oh, lebih tight, lebih ketat itu ya. Ya kalau saya sih gitu, 1 menit 1 soal, plus 10 menit untuk review. Atau spare-nya 10 menit gitulah. Lebih simpel buat saya sih. Ketimbang kalau 75 kan ngalinya susah ya. Gitu sih. Dan Soalnya itu saya itu, tulis. Gimana? soalnya itu 1 sampai 60, terus yang berikutnya 61 sampai 120 atau 1 sampai 60 lagi yang berikutnya? 61 sampai 120 nomornya. Oh gitu. Ya. Enak sih dia udah markingin buat kita. Iya. Kayaknya itu ngebantu sih kayaknya ya time management 10 itu, karena kalau nggak pakai itu kita susah tahu bahwa kita itu within time atau enggak gitu ya. Bablas. Kalau Ya, Terlalu yang menghayati. Iya, kayaknya ini bagus nih. Karena kalau 10 buat saya sih manageable. Manageable. Iya. Kalau Ya, 1 jadi menit tahu, terlalu detail. tahu kapan harus agak kencengan lagi gitu ya. Iya. Tuh. Kadang berasa kok kalau kita 1 soal ini udah mulai terlalu lama gitu. Udah mulai terlalu lama langsung saya mark, pilih. Nah kalau saya gini prinsipnya, kalau udah mulai terlalu lama, agak ribet, saya mark dulu, habis itu pilih jawaban paling atas, udah. Gitu. Kalau nggak ada feeling mau pilih yang mana, pilih paling atas, udah. Atas. Ada alasan kenapa pilih yang paling atas? Nggak ada sih pas suka-suka aja gitu. Yang paling kelihatan ya. Mm-mm. Pada kali ini juga nih, terima kasih Pak Weli. Pada kali ini juga kebetulan hari ini juga ada Mas Kurniawan nih. Mas Kurniawan boleh on cam Mas Kurniawan? Halo. Kita jadi belajar dari dua point of view, tapi sama-sama di PMP exam. Mas Kurniawan, halo. Halo. Mas Halo, Kurniawan. Ya, on cam bisa on cam? Biar kita tahu nih, kenalan kan. Waduh, nggak apa-apa nih on cam nih, Om. Gak apa-apa. Atau biar enak Mas Kurniawan yang announce ya. Gimana, silakan Mas Kurniawan. Gak apa-apa. Oke, ini saya sudah lebih dulu tesnya di Bandung, di Biologix tempatnya. Kalau dari tempat nyaman banget ya kalau Biologix, karena kita ujian cuman dalam satu ruangan cuman berdua, satu kita dengan operator yang jagain. Jadi lebih hening lah kalau di Biologix itu kalau nggak salah di Lengkong kecil kalau di Bandung, di Simpang 5. Nah, lesson learn-nya nih, kenapa bisa agak fail? Ya benar, time management penting banget sih buat di PMP ini ya. Walaupun kita udah dibikin, saya udah bikin juga 230 pakai 75, 80 dan sisanya karena saya kemarin pakai bahasa Indonesia nih dari awal kan dengan Pak Wawan sudah sempat konsultasi ya masalah bahasa Indonesia ini. Nah, ternyata itu sangat menjebak kita buat terlena dengan membaca soal gitu. Yang sebenarnya satu soal 1 menit 75, 1 menit berapa detik gitu ya, hampir 2 menit, itu jadi lebih lama. Sadarnya itu pada saat saya udah menginjak soal 30, saya sudah baru menginjak timernya itu udah 200 menit, berarti udah 30 menit berjalan. Saya baru ngerjain soal itu baru 15 soal. Nah itu udah kaget itu. Lihat kalau 155 saya hitung lagi, masih banyak bener, masih ada 40. Nah, makanya dari situ mulai keteteran tuh untuk time manajemennya. Nah, makanya mungkin sebenarnya pun kalau masih mau pakai bahasa Indonesia, silakan berpikir 2 kali 3 kali lagi lah untuk pakai bahasa Indonesia. Karena toh selama ini kita juga belajarnya dari berbahasa Inggris ya, yang prep case itu. Nah, Prep case-nya dan materinya juga kan bahasa Inggris. Ya. Dan memang banyakan saya tadi udah pakai bahasa Indonesia, banyakan saya tetap harus pakai translate-nya dulu. Jadi bahasa Indonesia digunakan pada saat ada vocab yang nggak terlalu ngerti atau nggak paham. Itu setelah panik ya, maksudnya setelah time management yang tidak amburadul.
Tadinya malah saya benar-benar baca detail dari bahasa Indonesianya, lalu bahasa Inggrisnya, ternyata itu terlalu lama. Jadi kalau buka soal langsung lihat bahasa Inggrisnya, dan itu dia kayak pop up, ada pop up, screen-nya kecil, jadi kalau dia panjang soalnya ada harus di scroll bawah, tapi masih bisa diatur besar kecilnya si layarnya gitu untuk yang bahasa Inggris. Jadi untuk menyesuaikannya cukup lama. Kita pun nggak bisa memilih dari yang bahasa Inggris itu, harus close dulu yang bisa juga dipilih tapi dia agak lama lah karena harus ngatur size-nya lagi kan, sizing-nya. Nah, itu yang bikin keteteran time management. Jadinya pada saat saya di awal itu baru selesai 60 soal di menit 140 kawan. Jadi cukup keteteran. Untuk mengejar di 60 berikutnya itu saya baru selesai di 80. Nah, itu yang saya maksudnya mungkin karena kelamaan itu jadi nggak konsen, amburadul dari sisi time manajemennya, panik ya. Kalau dibilang dari sisi soal, benar kata Om Willy tadi, lebih mudah bahkan dibanding yang prepcast itu kalau kita udah terbiasa. Jadi responnya sudah ada, harusnya sih lebih cepat nih. Itu sih yang harusnya bisa, saya pikir tadi harusnya saya bisa lulus nih. Cuman karena mungkin saya time manajemen yang amburadul ya kayak gitu. Next-nya mungkin lesson learn-nya ya mungkin prepcast saya harus tingkatin lagi, walaupun kemarin rata-ratanya sudah 70 sebenarnya. Cuman kayaknya harus ditingkatin di 80 sampai 85 standarnya biar nggak terlalu ini sih. Biar nggak terlalu nggak terlalu mengandalkan yang 70%-nya itu lah. Kayak gitu sih Pak Wan. Ya. Memang punchline-nya memang di bahasa itu. Pertama translate ke bahasa Inggris di soalnya. Kita lihat yang bahasa Inggrisnya. Terus lihat lagi jawabannya. Kita lihat satu-satu. Di Dia Indonesia kan ini mana jawabannya lagi. Itu soalnya udah lebih dari 2 menit. tadi udah. Dengan Pak Willy sama soalnya. Ada yang aneh yang itu tadi, benar, yang ada extrovert introvert itu soal apaan ini ya? Kenapa ada muncul yang kayak gini dan harus milih 2 kan? Sama berarti ya Bang ya. Ya mungkin tapi random lah. Sama. Iya, terus yang Bangnya soal sama tapi random. juga ada. Ya, sama persita ya. Kalau sih mudah, aduh ini ya mudah-mudahan bisa lulus, tapi ternyata karena time manajemennya amburadul dan mungkin ada yang nggak fokus. Saya tadi ngambil lesson dari Om Willy tadi, kalau kita udah ngeblank ya tarik nafas ya harusnya ya, itu kita cobalah nanti ke depannya. Terus tarik nafas, mungkin konsen sedikit lagi ya baru mulai lagi. Karena itu pasti terjadi sih, kita waktu prepcast juga kan sama tuh. Kayak gitu. Iya. Itu aja sih Pak Wan dari saya, kalau kan ada. Ya, dari saya paling jangan buru-buru Pak, tenangin dulu. Ya, betul. Bahkan sebulan ini off dulu aja Bapak. Nanti bulan kalau kedua saya baru mau akhir bulan depan kayaknya gas lagi dah, biar masih mumpung semangatnya masih ada nih. Kalau ini takutnya hilang lagi nanti. Tapi mungkin ya seminggu ini setidaknya cooling down dulu Pak, tutup dulu semua buku. Biar fresh. Besok kan ini ada weekend juga nih, hari kejepit ya. Jalan lah. Gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ini kita dapat lesson learn dari point of view yang berbeda. Kalau pemilihan Pak Kurniawan, kalau pemilihan bahasa itu pada waktu ujian tuh pada saat kapan sih di pas di tampilan? Enggak, submit ujian. Jadi mau lokasi di mana, terus mau pakai preferensinya mau menggunakan bahasa apa, itu ada. Oh, bukan pas lagi ujiannya ya? Enggak. Nah, yang anehnya lagi sebenarnya pada saat si prompternya itu yang ngomong 270 menit, makanya semalam saya konfirmasi ke Pak Wawan kan. Benar, yang mana yang benar 270, 230 nih. Karena di soal dia waktu print out jadwal saya itu 270 menit gitu kan. Ya, jangan, kalau masalah itu sih saya ya prepcast aja sih kalau andalannya, kalau mau yang lebih ini ya. Karena saya akhir-akhir sehari sebelum ujian sempat coba yang Joseph Phillips. Dia kan punya teman juga Joseph Phillips yang mock up ketiga kalau nggak saya pegang itu. Jauh berbeda dibanding prepcast itu. Lebih kena yang prepcast. Lebih ya soalnya tipikal gitu ya. Ya. Walaupun nggak sama. Yang saya aneh kelihatannya mudah tapi masih banyak juga yang mengecoh, berarti saya kayaknya masih kurang mengasah lagi itu. Bahasa Indonesia itu agile, tangkas, stakeholder, pemangku kepentingan.
Terus apa lagi Iya, tuh ya? maksudnya Pokoknya beda-beda lah. tangkas. Iya, jadinya pada saat udah kepentingan. keteteran gitu, ya tetap jadinya harus translate lagi. Ketik klik translate-nya, buka lagi lebih gede window-nya buat jawab itunya. Jadinya balik ke Inggris sih. Yang bikin jadi manja karena kita bahasa Indonesia, pada saat kita buka bahasa Inggrisnya ini apa ya? Padahal biasanya kita juga ngetes kan tahu sendiri kan, maksudnya bisa memahami langsung gitu. Nah, yang ngintip lagi, nambah lagi waktunya kayak gitu-gitu tuh. Sama kayak yang pilihan soal 8 itu kan habis waktu. Nah, 180 itu nggak mudah sih, untuk yang 2 menit itu saya rasa nggak mudah. Karena kita ya ada yang soalnya panjang-panjang banget, ada yang enggak gitu. Gitu aja sih. Fungsional manajer fungsi itu, Pak. Bingung nggak tuh? Iya. Ayo, ada pertanyaan dari teman-teman. Kita hari ini jarang-jarang nih dapat mau tanya, kalau dari Vel mau ujian lagi itu paling cepatnya kapan sih? Apa secara ini ya, secara minggu aturan depan juga PMI-nya bisa, ya? Pak. Minggu depan juga bisa. Minggu depannya bisa sih. Asal ada duitnya aja langsung. Kalau gitu, misalkan. Tapi saya nggak nyaranin buat ngambil minggu depan. Kita cooling down dulu. Bahkan seminggu ini kita rehat dulu lah. Gitu. Tenang dulu lah. Kan berangkat cantik manajemen nih. Mulai bulan depan kita belajar pelan-pelan lagi. Ya, betul. Bayangin aja saya kurang waktu 15 menit sampai 20 menit yang ngejar 60 soal. Oh ya, 60 soal itu nggak bisa direview lagi ya. Yang 180 sekarang itu 60 lock. Mau direview pada saat itu boleh, tapi pada saat sudah istirahat kita nggak bisa lihat lagi yang 60 yang kemarin, 60 yang ini. Makanya saya 60 pertama ya sosokan mau perfeksionis, di marking lah, dicoret segala macam. Nggak kepake. Udah saya pernah bilang. Nggak kepake. Ini caranya gini, tapi jangan Bapak pakai, next aja. Tapi ya lesson learn buat kita semua sih. ya. Iya. Tapi environment yang dari persen view itu sama banget kan? Sama banget. Bedanya kalau dengan yang persen view, saya nggak coba yang kalau dia narik, kalau di prepcast itu dia kanan ke kiri, kalau ini dia kiri ke kanan. Ya, itu nariknya ke situ, dan dia nggak selisih gini, dia langsung nempel ke kata-kata yang itunya sih. Kalau yang di prepcast dia kan agak ini ya. Oh iya. Sejajar gitu. Kalau soal hitungan tadi yang ingetin ada di Pak Wele juga nggak? CPI-nya 0,1, SP-nya 1,8. Nah, itu aja sih yang keluar, yang lain nggak ada. Itu kenapa? Pak Wele katanya nggak ada sama sekali ya. Oh, iya, tapi kan buat hitungan, kalau itu kan pemahaman bukan aja. Bukan hitungan. Analisa. Disuruh ngapain itu? Nggak bisa crash schedule. Itu juga bingung tuh itu. Tapi nggak ada hitungan sama sekali sih tadi. TCP juga nggak ada. Izin tanya, Pak Akur. Silakan Pak Sendi, kayo. Justru ini harus interaktif. Pak Akur, ini first attempt berarti ya Pak? Ujian. Kenapa? Ujian kali ini atau udah pernah sebelumnya Pak? Belum, baru pertama kali sih. Jadi baru gagal sekali lah. Oh ya, kalau boleh tahu Pak, yang si hasilnya itu berarti apa? Target improvement kalau atau? yang saya target ada satu target, yang lain BT, below target. Jadi 2 BT, 1 target ya Pak? Kalau 2 target gitu Pak Wan lolos Pak? 2 target, Pak Weli kan 2 target ya Pak Weli? 2 target kan kalau AT Pak Weli. Ada yang AT-nya. 2 AT, 1 BT ya. 2 AT, 1 BT. 2 AT, 1 BT ya, BT-nya ketutup sama AT-nya. Kalau saya sih ngelihatnya, mereka ngelihat overall-nya soalnya. 180 itu apakah mencapai 65% atau enggak. Siap. Terima kasih Pak Weli, Pak Akur. Tetap semangat Pak. Intinya Mas Edik, prep Mas Edik fokus aja di skornya itu tinggiin.
Kalau Pak Weli mungkin tadi kelebihannya dia prepcast 2 minggu, hajar terus. Saya kemarin baru seminggu terakhir lah. Itu pun cuma sekali ngulang yang exam 1 sampai 4 itu. Oh. Harusnya sih itu ya. Harusnya diulang terus sampai 80 lah, sampai 85. Konstan gitu ya, stabil. Ini mudiknya kelamaan jangan-jangan ya. Mudiknya kelamaan kali terus di liburan. Apa liburan ya kelamaan? Kalau nggak bikin cuti, kalau nggak bikin cuti, tetap aja di calling. Aduh, capek ya. Luar biasa nih. Luar biasa. Sabtu aja masih Sabtu meeting terus. Ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Izin tanya, Pak. Malam Ya, boleh silakan. tanya dong. Tadi Iya. siapa dulu? Siapa dulu? Oh, ya udah, Bu Made dulu aja. Bu Tika. Ya, Bu Tika, silakan. Ya, mau tanya, itu prepcast kalau review kan lama ya? Maksudnya, oke, hajar 2 minggu, tapi kan ada nge-reviewnya itu ya. Itu nggak lama ya nge-reviewnya? Atau gimana? Atau menghafal apa gimana kok bisa cepat gitu? Bolak-balik tes gitu. Saya kok lama ya nge-reviewnya, misalnya yang salah-salah itu saya review, kok bisa jawabannya begini gitu, agak lama. Itu gimana ya kuncinya? Caranya supaya cepat. Pak Weli dulu, silakan Pak Weli dulu. Ya. Kalau saya sih dari hasil prep kan yang wajarnya adalah kita kan karena prepcast kita kan patungan ya, jadi kita bookingnya itu per 4 jam, ya kan. Nah, dan bookingnya di schedule itu. Jadi ketika saya udah beres, terus langsung nanti di prepcast itu bisa ada filternya, Bu, khusus mereview yang salah-salah aja, yang incorrect answer. Nanti dari situ langsung saya screenshot, saya taruh di PowerPoint atau di WhatsApp gitu. Atau saya bisa juga di print gitu, Ctrl P gitu. Per jawabannya. Recapnya juga udah di-share kan? Ya, recapnya juga udah ada dari Pak Wawan. Bisa juga sih yang dari recap itu juga bisa kalau mau. Ya kalau dari saya sih saya screenshot sih, jadi penjelasannya. Jadi saya nge-reviewnya bukan ketika online gitu. Jadi setelah online saya langsung tuangkan ke laptop, terus habis itu saya review pribadi offline gitu, supaya teman-teman yang lain kalau mau pakai kan bisa. Iya, tapi nggak lama, berarti cepet ya. Pak Willy langsung. Lama juga, Bu. Sama, Bu. Lama juga, awal-awal sejam 2 jam tuh nge-review doang tuh. Oh. Okay. Hitungan sejam ya, bukan harian ya. Hebat. Oh, ya kan yang review yang salah aja, Bu. Oh, iya. Iya, jangan semuanya. Iya. Ada yang jawab, kan ada penjelasannya juga kan. Ya kalau memang ada yang, nah sebenarnya kan fungsi dari grup WA ini yang Pak Wawan bikin kan, kalau memang misalnya ketika review itu ada yang bingung, harusnya sih ya langsung aja diposting di grup. Tanya Pak Wawan dan teman-teman, ini kenapa sih? Ini kenapa nggak ini? Juga, yang lain saling timpa aja nggak apa-apa. Atau di grup yang global juga nggak apa-apa, kan ada yang lain juga. Oh iya. Oke. Fungsi study group itu sebenarnya kan utamanya. Sebenarnya. Betul. Cuma saya sayang banget sih ngeliat itu schedule gak ada yang booking, ya ampun. Terakhir ini Bu Mira nih saya lihat nih sering. Ada blocking terus. Ayo sayang lu udah bayar. Yang lain ayo silakan. Tadi Pak Andreas. Iya. Andreas. 2 pertanyaan Pak Weli. Karena kan ya kalau soal knowledge kan kita udah digodok banget nih di study group. Nah cuma kalau dari sisi pertanyaan tuh gimana manage dari sisi stamina dan mental, Pak? Karena kan pasti ya kalau apalagi kemarin ngebaca di exam content outline itu kan ini kan skor yang diproses kan ya total 180 soal, terus alokasinya 230 menit. Nah sebenarnya kalau dengan tipsnya tadi kan Pak Weli emang strict ya, 1 soal 1 menit gitu ya. Nah sebenarnya nemu seperti itu kan ya ngukur kematangannya gimana sih Pak Weli? Sampai udah, ya udah berarti untuk saya versinya 1 soal 1 menit gitu. Ya dari prepcast itulah, dari mock test itu langsung aja targetin 1 menit 1 soal. Kan nanti ketahuan tuh kita selama prepcast itu total berapa menit sih gitu.
Terus habis itu ketika pakai quizzes, kan jadi kalau saya kan gini, prepcast itu yang pertama kali mocknya. Ketika saya mau ngulang, saya pakai yang quizzes aja supaya nggak mengganggu. Yang lain benar-benar bisa ada kesempatan kan. Tapi walaupun ketika saya pakai quizzes kan cuma 60 soal ya. Tapi tetap saya time box gitu. 60 soal. Total 3 sesi saya jalanin tuh. 3 jam minimal. Plus istirahat juga. Jadi saya bikin kayak seolah-olah saya lagi ujian gitu. Cuman modelnya pakai quizzes. Oh, sebenarnya kan oke. sama aja. Berarti Sebenarnya sama aja. udah gladi resik duluan ya dengan apa yang tadi ya. Berarti ya meskipun beda apa maksudnya? Meskipun kayak beda soal gitu, tapi emang latihannya sesuai dengan kondisi real ya Pak. Jadi kayak ada gladi resik gitu kah? Iya, terus habis itu makanya saya bilang kalau misalnya Pak Andreas udah mock tesnya udah di atas 70%, langsung put date aja 2 minggu dari sekarang. Dari situ kan dapat jamnya. Kalau kayak saya sengaja jam 11.30 siang, langsung saya bikin tuh tiap hari. Saya bikin jadwal seakan-akan saya meeting online gitu di Outlook saya. Kebetulan saya sih WFH, jadi saya bisa kayak gitu. Jadi tubuh saya otomatis langsung mindsetnya tuh lama-lama, oh 11.30 mau ujian gitu. Oh, oke. Berarti emang udah apa ya? Udah ada di setting model ya sampai pakai Outlook sih. Ya benar juga sih. Berarti kayak self reminder gitu ya Pak Welly ya? Iya, saya bikin meeting gitu supaya orang lain juga nggak ganggu. Mereka misalnya mau telepon lewat Teams kan, mereka lihat tim saya merah lagi meeting gitu. Setuju. Ya, setuju sih itu Padahal sih. lagi belajar ya. Tapi itu Ya, tips nggak apa-apa, tips kan beda-beda kan itu, ya. ya bisa Unik. ditiru gitu kayaknya. Ya Ya toh meskipun kalau nanti buat saya ujung-ujungnya di call juga. Ya kalau memang ada yang telepon ke HP ya saya angkat. Iya. Gitu. Ya kan Satu lagi kita tadi apa lagi Pak Andreas? Oke, nah yang kedua nih ya soal ini stamina. Karena kan biasanya kalau udah kayak gitu kita yang biasa dalam kondisi panik kan tiba-tiba suka ini nih. Ya suka tiba-tiba ini apa leher tegang sendiri gitu kan. Mungkin sisa berapa menit. Nah, pas itu gimana Pak Willy? Emang karena udah dari gladi resiknya jadi nggak ada kejadian panik gitu atau gimana Pak? Ya termasuk kebantu banget sih. Nah kalau memang ngeblank kayak gitu saya sih tarik nafas panjang aja. Padahal ya itu tadi kalau pas lagi ngeblank baca berulang-ulang nggak nyambung-nyambung, apa maksudnya? Ya udah saya tarik nafas panjang. Sama tipsnya itu juga mouse-nya. Jadi kan kalau di test center, di tes aktual itu nggak kayak prepcast. Kalau prepcast kan soalnya nggak bisa diblok ya, nggak bisa kita drag blok gitu. Nah kalau aktualnya bisa. Jadi kalau saya tuh sambil saya blok tuh. Jadi saya udah baca sampai mana atau biasanya satu kalimat saya blok. Jadi kebaca tuh kurang lebihnya. Itu tapi nggak saya highlight, saya cuma blok-blok aja. Jadi untuk membantu kita mempercepat membacanya gitu. Oke. Jangan kejebak sama highlight juga, ngabisin waktu itu ya. Tadi kita dengar dari betul. Pak Kurniawan. Ya Pak Kurniawan gitu. ya. Iya. Termasuk saya juga kemarin. Saya ngabisin waktu itu. Udah. Boleh tadi di blok saja, tapi jangan di highlight, jangan diwarnain, jangan di remark. Awalnya memang bagus, membantu, cuman lama-kelamaan time management kita amburadul. Oh iya, karena kemarin pas ya itu nyoba pertama kali prepcast langsung wah ini nggak ragu-ragu dikit akhirnya banyak yang di remark. Terus jadi setelah dicek ternyata kok yang gua remark sampai 90 lebih. Jadi bingung nge-reviewnya nih yang mana duluan. Jadi oke. Jadi sebenarnya emang kalau dengan gladi resik kayaknya sih bisa lebih ini kali ya, lebih siap harusnya ya. Oke. Tipsnya bagus tuh dari Pak Welly juga ya buat 11.30 kalau memang examnya di 11.30 kita set meeting itu di 11.30. Jadi dan itu pun dipakai buat kita belajar mau pakai mock ataupun ini. Di mana sih Pak? Pak Welly? Tubuh kita pun membiasakan pada saat 11.30 itu udah exam gitu. Oh, I see. Jamnya sama ya. Oke. Iya. Di mana sih Pak Welly? Pak Welly Saya di Asaba. Oh, di Asaba. Oke. Asaba karena itu yang pilihannya paling banyak. Jadi ternyata susah nyari jadwal hari ini tuh. Nggak banyak.
Tapi sama enak kok, recommended lah. Saya recommend tempatnya sekarang. Ya, banyak kan di sana memang. Waktu zaman COVID aja 2020 hanya Sabah tuh yang masih open. Yang lainnya udah pada PPKM. Ayo silakan yang lain. Oke, thank you. Dari Pak Diakso. Dari Pak siapa lagi yang belum? Vidi belum nih, Pak Vidi. Tambahan mungkin Rahmatullah. kawan. Kalau Silakan. kawan tambahan dikit, kalau Ya. di Prepcast kan kita dimulai dari 252 ya. Kalau kita ujian beneran kan 230. Jadi kalau memang 252 ya berarti dikurangin 75-nya itu jangan di 155 berarti di 175 nanti. Ya. Kan dari Prepcast itu kan dia hitungannya kotor ya. 255 itu Ya. udah termasuk istirahat kita 20 menit kan. Yang 2 kali break. Ya, betul. Nah, jadi kalau itu jangan sampai latihannya ya kayaknya saya juga ke depan juga ya bikin yang kayak awal itu 1 menit 1 soal. Sama ini sih tadi ada dari Bu siapa yang jangan hafal soal. Penting Kutika, jangan hafal soal. Iya. Jadi kalau ada soal yang kebetulan benar tapi nggak paham apa kayaknya perlu dicatat sih. Saya juga bakal ngelakuin seperti itu. Karena sebagian practice juga masih ada 20%, 20% itu masih hafal soal juga. Jadi mungkin kedepannya apa yang benar-benar kalau hafal soal ya saya balik buat di review juga walaupun benar. Jadi nggak bahas yang salahnya aja. Tetap yang benar atau kebetulan ya. Biar nggak hafal soal tuh bisa dicoba dengan random soal. Di random. Jangan di situ terus. Kita coba ganti atau bahkan bank yang lain. Yang saya belum coba kayaknya dari banknya Pengawan deh. Yang Prepcast itu saya nggak bisa buka kemarin. Saya pakai mockup yang Prepcast yang punyanya kelompokku aja kemarin itu. Nanti saya coba. Ya nanti kita setup lagi. Iya. Siap. Siap. Tenang Pak. Santai dulu dah. Jangan langsung ngegas. Ingat tuh. Sayang uang. Lebih baik tenangin dulu sebulan ini mah. Nah, masih ada waktu 3 kali dalam 1 tahun ini, 2 kali lagi berarti. Ya kalau kebetulan kalau yang pertama saya masih dibiayain kantor sih Pak Wan. Yang kedua ini yang tabung sendiri jadi lebih detail aja nanti. Lebih kepepetnya tuh kerasa banget ya. Makanya yang kedua nanti pasti harus berjuangnya lebih baik lagi. Kalau yang pertama kan kemarin memang dari kantor yang biayain syukurnya. Oh pantes. Ya kalau bisa dari awal sih harus ilmu kepepetnya harus dikeluarin. Jadi bagaimanapun nih harus lulus nih. Latihannya lebih serius. Udah pakai tipsnya Pak Weli yang 10 jam, kalau saya kan jam 10 jadi saya bikin timeline jam 10 sampai jam 2 meeting. Tapi kalau karena mungkin saya proyeknya lumayan hektik ya masih tetap aja digangguin, nggak paham itu orang-orang. Jadi masih rada susah. Benar-benar harus nyuri waktunya ya jadi kelewat. Yang harusnya tes jam 10 mungkin jam 12, itu pun jadi nggak tiap hari juga. Mungkin yang harus konsisten seperti yang bilang Pak Weli itu sih. Jadi sesuai dengan jamnya itu wajib sih biar tubuh kita ini ya terbiasa hadapin soal yang gede pada saat di jam segitu gitu. Itu bagus. Yang penting nggak ada gangguan dari stakeholder-stakeholdernya ini yang kita nggak tahu. Tergantung jam 10 masih jam produktif sih. Jadi wajar banyak orang yang masih kontak Pak Kurniawan. Oh, 11.30 jam kerja. Iya. Iya. Jam belajarnya diganti 11.30 aman sih, memang orang kan banyak kan udah siap-siap mau makan siang ya. Oke, itu juga lesson tipsnya menarik sih, unik memang Pak Weli. Tipsnya bagus buat saya juga nih untuk next. Yang lain silakan. Ayo. Izin tanya nih Pak Weli. Ya, Pak Ferdian, silakan. Silakan Pak Ferdian. Itu kalau tadi kan manajemennya itu ya Pak ya, dibikin per 60 soal ya. Itu 60 soal tuh sekarang apa harus urut ya Pak ya? Soalnya. Maksudnya? Maksudnya harus ngerjain 1 sampai 60 gitu atau kita bisa pick semua sembarang nomor gitu Pak? Dari belakang atau dari tengah? Oh enggak, jadi dia urut 1 sampai 180. Ya kan totalnya. Jadi urut sih dia 1 sampai 60.
Cuma kalau memang aktualnya kita ragu atau males ngerjain yang soal itu, langsung aja di mark terus pilih jawaban, pilih aja salah satu, baru next gitu. Yang penting diisi dulu sebelum di next. Oke Pak. Berarti di remark tapi udah dijawab juga ya Pak ya? Iya. Dua cantolan dulu lah paling enggak. Nggak bisa next juga Pak Weli ya kalau kita belum pilih salah satu jawaban kan. Iya. Aku belum coba tadi. Oh gitu Nggak ya. bisa di next kalau kita Nggak, lebih amannya pilih dulu. Once nanti keteteran habis waktu di akhir, sayang kan kalau sampai nggak dijawab lagian. Kalau udah pilih salah satu mah berharapnya saya dari 5 ya 2 betul lah gitu. Yang udah dijawab. Siap Pak. Walaupun marking. Terus kalau saya sih kalau untuk jawab ngacak, ngasal gitu ya saya sih konsisten gitu, jawaban paling atas lah, pokoknya jawaban A gitu. Kayaknya pengalaman SPMB ini ya, pengalaman seleksi kayaknya. Iya. Repetitif dari istri kayaknya nih guru ya Pak ya. Iya guru, bener ya bener. Boleh Pak Willy nih, kepakai juga buat saya nih untuk next exam. Ayo selanjutnya dari Pak Diakso nih, belum ada suaranya nih Pak Diakso, Pak Purwedi Rahmatullah, belum juga nih. Pak Pidi, silakan. Atau saya table topik aja ya. Pak Ferdian masih ada lagi? Pertanyaan? Sementara cukup Pak. Oh, Pak Diakso, halo. Table topik nih gantian. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Halo? Ada suaranya lagi di luar kayak. Pak Haris? Halo? Sudah cukup Pak dari saya Pak. Cukup. Pak Krisno? Halo, Pak Krisno? Ya, sudah cukup Pak. Selamat cukup. Buat Pak Weli. Semangat juga buat Mas Tur. Ya, semangat. Terima kasih. Nih, semangat nih. Selanjutnya Bu Tika. Halo Bu Tika. Ya, cukup Pak. Cukup. Selanjutnya Cukup, ya. Bu Mira. Ya, terima kasih. Bu Mira, halo Bu Mira. Cukup Pak, terima kasih banyak. Selamat Pak Weli, semangat Pak Pur. Insya Allah nextnya bisa Pak. Ya. Nah, cooling down dulu Pak Kurniawan. Pak Purwedi. Halo Pak Purwedi. Pak Wawan, makasih Pak Weli Kurniawan. Tinggal ini nih ngetes mocknya nih. Ya. Ingat jangan hafal soal juga ya. Caranya dengan random soal, review soal dan dipahami. Bisa jadi tipikalnya sama tapi bukan itu gitu. Ya, jawabannya random. Selanjutnya Pak Rahmatullah. Halo, Pak Rahmatullah. Pak Sidik. Ada pertanyaan, Pak Sidik? Ada mungkin pertanyaan? tadi aja sih yang tadi ditanyakan Pak Andreas juga kan kadang kalau 180 itu kadang ya tadi yang seperti disampaikan Pak Weli juga keburu malas gitu ya. Nah itu mungkin memang harus banyak belajar itu ya. Dan itu tadi tipsnya time manajemennya juga tuh unik tuh. Membiasakan kalau ujiannya jam berapa, mocknya di jam itu juga. Iya kadang kelamaan baca soal itu jadi keburu malas nanti ya udahlah gitu ya. Siap. Lanjut, Pak. Harus ilmu kepepetnya harus strong. Jadi mau nggak mau nih harus belajar gitu. Siap. Terima kasih Pak Tony. Ya. Pak Tony. Sudah cukup Pak. Cukup. Ya. Nih Pak Pidi. Halo Pak Pidi Adrian. Ya cukup sih. Cukup menyemangati ini. Gitu. Ingat jika sudah 70% langsung saja put that. Berarti itu lagi semangatnya lagi di up. Jangan nanti ditinggiin ya atau distabilkannya tuh pada fase setelah put that sampai dengan exam. Kalau nunggu sampai 100% bisa jadi lama atau bisa jadi ya
kapan lagi gitu, lagi pas-pasnya, lagi on fire-nya. Nah, nih closing statement dari Pak Welly dan Pak Kurniawan, silakan. Halo, closing statement. Pak Welly. Oh, saya dulu ya. Ya, silakan. Ya, ya kalau saya pribadi sih menunda untuk Pudde itu merupakan kesalahan terbesar dari saya ya. Karena saya pribadi sebenarnya tuh udah merasa secara konsep saya udah kuat kok gitu. Terus waktu di mock test pun udah 70%, 75% kemarin tuh. Jadi itu penyesalan saya yang terbesar sih sebenarnya. Jadi kalau memang udah mock test 1 ibaratnya udah 70%, langsung Pudde 2 minggu udah dari sekarang gitu kalau perlu tuh. Nggak usah tunggu keberanian atau mateng gitu, nggak usah, udah langsung aja. Itu aja sih. Ya. Oke, terima kasih. Pak, Pak Kurniawan, closing statement buat penyemangat kita yang belum nih, teman-teman yang belum juga sama lesson learn-nya. Ya, nggak usah takut sih buat ujian ya. Terus time management paling penting, sama stakeholder. Buat yang sudah berkeluarga, buat yang punya pekerjaan yang cukup berat, itu buat belajarnya cukup menantang. Itu yang saya alami. Dan soalnya bahasa Inggris saja ya, jangan bahasa Indonesia lagi. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau mau coba silakan, nanti dapat kayak saya. Sayang uang buat teman-teman ya, sayang uang. Udah bahasa Inggris aja, belajarnya bahasa Inggris, latihannya bahasa Inggris. Apain ujiannya bahasa Inggris? Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan para narasumber pada malam hari ini. Sukses untuk Pak Welly, tetap semangat untuk Pak Kurniawan. Saya tutup pada malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat semuanya ya. Pak Kurniawan, semangat semua.